Part selanjutnya yang berjudul White Rascal. White Rascal adalah geng yang menguasai malam. Mereka adalah geng yang memakai baju serba putih. Geng dipimpin oleh pria bernama Rocky. Adalah geng yang dengan lembut melindungi wanita. Geng White Rascal tidak akan memaafkan kalau ada laki-laki yang menyakiti wanita, apalagi di depan mata mereka. Suatu malam, Shidan dan Tetsu mengobrol santai mengenai keinginan mereka untuk mempunyai pacar. Lalu Shidan pergi begitu saja tanpa membayar. Tetsu lalu mengejar Shidan keluar. Tetapi di sana Shidan sedang mengamati gadis cantik dan menghampirinya. Ternyata gadis itu langsung suka terhadap Shidan. Lalu diajaknya pergi dan Tetsu hanya bisa melongo. Shidan diajak gadis itu yang bernama Lala ke sebuah klub yang ternyata milik White Rascal. Disitulah Lala meminta tolong kepada Shidan untuk mengantarkan SD card kepada pria botak yang duduk agak jauh dari situ. Awalnya Shidan menolak karena tidak ingin cari masalah di markas White Rascal. Kemudian dia menyanggupinya. Pada saat mengantarkan SD card kepada pria botak, tiba-tiba saja SD card dicuri oleh pria asing berjaket hitam dan langsung kabur. Shidan yang melihat itu berusaha mengejarnya keluar, tetapi pria berjaket hitam tidak ditemukan. Di lantai atas, pemimpin White Rascal melihat kejadian itu. Rocky melihat CCTV dan melihat Shidan di sana. Pada saat itu, Rocky belum tahu siapa Shidan. Keesokan harinya, White Rascal datang ke kafe milik Naomi yang biasanya Sanoh Ringo berkumpul. Pada saat Naomi sedang pergi belanja, White Rascal dengan brutal mengobrak-ngabrik tempat itu dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Naomi datang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ko menunjukkan sebuah foto. Akhirnya Rocky tahu pria yang bertransaksi SD card itu bernama Dan. Yamato dan Cobra pun marah akan kejadian hal itu. Shidan menceritakan semuanya apa yang terjadi sebenarnya. Lalu Cobra menanyakan apa yang dilakukan Shidan. Di sini White Rascal mengancam akan kembali ke kafe sampai SD card itu kembali ke tangan mereka. Tetapi Shidan bilang kalau bukan dia yang mencurinya. Lalu Naomi menyuruh mereka keluar sambil menangis dan melihat sebuah foto. Pada saat mereka sedang membahas pencurian SD card itu, mereka didatangi oleh pria berpakaian jas, dan dia adalah Noboru. Noboru mengatakan bahwa sekarang ia bekerja di Imura Group. Imura Group adalah salah satu dari Kuryu Group dalam Nine Dragon. Imura Group berharap untuk mengambil alih Nine Dragon dan perlu untuk memperluas kekuasaannya termasuk wilayah Sword. Noboru adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan tugas mengambil alih wilayah Sword. Noboru datang ke Sanoh Ringo untuk menyuruh mereka bergabung di bawah kendali Kuryu Group. Kalau tidak mau, mereka akan hancur. Dan Noboru memberikan waktu semalam untuk memikirkannya. Di sini diceritakan bahwa Noboru adalah sahabat dekat dari Yamato dan Cobra sejak kecil.
Noboru adalah orang yang sangat pintar. Oleh karena itu dia menyambut masa depannya dengan kuliah. Saat kuliah dia bertemu dengan Miho, cewek cantik satu kelas dengannya. Mereka berdua sangat mirip dan cocok satu sama lain. Suatu hari Cobra dan Yamato mengajak Noboru untuk naik motor bersama, yang pernah dilakukan dahulu kala. Pada saat itu Noboru sudah ada janji dengan Miho, tetapi Miho mengizinkannya untuk pergi bersama mereka. Kemudian di saat Noboru bersama Cobra dan Yamato, Miho diajak pesta oleh teman-temannya. Pada saat berpesta, Miho dilecehkan oleh teman laki-laki kelasnya. Di sisi lain, Noboru tidak bisa menghubungi Miho dan tidak ada jawaban ketika datang ke rumahnya. Sampai pada akhirnya Noboru tahu apa yang terjadi pada Miho. Lalu dia datang lagi ke rumah Miho, dan ternyata Miho ditemukan bunuh diri di kamar mandi. Pada akhirnya Noboru balas dendam dan mendatangi laki-laki bejat itu, lalu memukulnya sampai mati. Alhasil dia ditangkap polisi. Cobra dan Yamato hanya bisa melongo. Pada saat di penjara, ia bertemu seorang pria yang akan memperkenalkan jalan baru yang bisa diambil, yaitu menjadi bagian dari Imura Group. Tetapi dengan syarat dia harus menghapus masa lalunya. Kembali lagi ke cerita. Mikaido, salah satu petinggi Imura Group, mempertanyakan Noboru yang memberi tenggang waktu kepada Sanoh Ringo karena mereka teman masa lalunya. Lalu Noboru mengatakan bahwa ia telah melupakan masa lalunya. Di sisi lain, Cobra menolak menjadi bawahan Imura Group. Dia juga meminta agar Noboru kembali bergabung dengan Cobra dan yang lainnya. Tetapi Noboru memberi satu kesempatan lagi kepada Cobra. Bila tidak mau bekerja di bawah Imura Group, dia meminta Cobra untuk membubarkan Sanoh Ringo. Sementara itu Yamato berencana untuk membalas White Rascal karena telah menghancurkan kafe Naomi. Tetapi Naomi melarangnya karena dia tidak ingin ada rantai dendam. Apalagi dulu Noboru juga hancur karena melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Shidan mencari gadis yang membawa SD card agar dia bisa menyelesaikan masalah sendirian dan tidak ingin merepotkan Cobra dan yang lainnya. Tetapi di tengah jalan ia bertemu dengan White Rascal, kemudian berkata untuk mengembalikan apa yang sudah ia curi. Kemudian Shidan berkata bahwa bukan dia pencurinya. Lalu dia dikejar dan dihajar. Pada akhirnya Shidan berhasil kabur. Sementara itu Yamato dan Chiharu sedang berada di kafe Naomi. Mereka menemukan catatan yang ditinggalkan oleh White Rascal. Dalam catatan tersebut, White Rascal memberikan ganti rugi semua barang yang telah mereka hancurkan. Oleh karena itu, Yamato dan Chiharu membersihkan barang-barang yang ada di kafe itu. Pada saat bersih-bersih, Yamato menemukan kotak SD card di jaket milik Chiharu. Dan ternyata itu adalah SD card yang dicari-cari oleh White Rascal, yang menyebabkan Shidan dituduh mencurinya, namun malah ada di tangan Chiharu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Banyu akan menceritakannya lagi di part ketiga.